Dengar-dengar ada yang mau bubarin FPI ya? Bubarin FPI kita bikin lagi dari Front Pembela Islam jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat FPI lagi. Dibubarin lagi kita bikin lagi FPI juga Front Pemersatu Islam. Kita bikin lagi Front Penyelamat Islam. Kita bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Kita bikin lagi Front, pokoknya sekali yang bubarin kita bikin lagi FPI yang baru. Hilang satu tumbuh 1000. Tuh yang bilang tuh yang Hilang bilang satu tumbuh 1000 FPI. Masya Allah. Para ibu yang dengar video ini, dengerin ya. Lo kalau mau cari mantu, cukup cari anggota FPI. NKRI aja dijagain, apalagi anak lo. Perlawanan FPI itu, lawannya di mana? Nah itu dia, aku pengen tahu. Karena begini, Saya garis bawahi dulu ya, saya bukan anggota FPI ya. oh ya, oke. Banyak orang menyangka pentolan. Meskipun adalah sekretaris HRS Center, Center gitu. HRS. Ya. Jadi, tapi bukan FPI. Bukan. Oke. Bukan. Jadi gini. Haikal Hasan cuci tangan, ngaku bukan anggota FPI. Udah mulai panik ya. Haduh. Kita flashback dulu biar pembaca paham latar belakang dan asal-muasal cerita tentang Haikal Hasan ini. Ini terjadi di awal tahun 2021. Haikal Hasan menyarankan para ibu yang sedang mencari menantu untuk memilih anggota FPI. Dia bilang NKRI saja dijaga oleh para anggota FPI, apalagi anak perempuannya. Demikian kata Haikal. Para ibu yang dengar video ini dengerin ye. Lu kalau mau cari mantu cukup dari anggota FPI, NKRI saja dijagain, apalagi anak lu. Demikian kata Haikal dalam sebuah video yang beredar. Hal ini dibalas dengan sindiran lucu. Kalau mau cari mantu, cari saja anggota FPI. Kalau demo nasi bungkusnya pasti dibawa pulang, dijamin anaknya takkan kelaparan, hehe. Selanjutnya soal pembubaran FPI, Haikal Hasan tidak memusingkan hal itu. Teman-teman, dengar-dengar ini ada yang mau bubaran FPI ya. Bubarin FPI, kita bikin lagi dari Front Pembela Islam jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat jadi FPI lagi. Jadi dibubarin kita bikin lagi Front Penyelamat Islam. Dibubarin lagi bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Pokoknya sekali dibubarin kita bikin yang baru. Hilang satu tumbuh 1000, demikian kata Haikal Hasan waktu itu. Secara tidak langsung publik sudah bisa menilai kalau Haikal Hasan ini adalah berafiliasi atau sangat dekat dengan FPI. Kalau tidak, ngapain dia sangat membela FPI? Ketika FPI sudah dilarang dan dibubarkan, rame-rame banyak yang cuci tangan bersama-sama. Banyak yang kayak berlomba-lomba cuci tangan agar dapat medali emas. Rame-rame banyak orang yang tiarap. Salah satunya adalah soal video pengakuan seorang terduga teroris yang mengaku dibaiat dan dihadiri oleh Munarman, tetapi Munarman dengan entengnya mengaku tidak kenal orang itu. Begitu juga dengan Haikal Hasan. Dia adalah seorang Habib Rizik Center dan baru-baru ini ia menegaskan bahwa dirinya bukan anggota FPI. Pengakuan itu dilakukan saat ia berbincang dengan politisi Partai Nasdem Akbar Faisal di kanal YouTube-nya. Saya garis bawahi ya, saya bukan anggota FPI ya. Banyak orang menyangka pentolan meskipun adalah sekretaris HRS Center, demikian kata Haikal. Menurutnya awal mula dia disebut sebagai pentolan FPI karena dirinya sering menjadi narasumber terkait urusan FPI. Yang betul adalah pada saat HRS Center dibentuk, karena kedekatan saya secara pribadi dengan Habib Rizik, maka ditunjuk oleh Dr. Abdul Khair. Sudah sekjennya Haikal Hasan saja, sebab komunikasi saya lancar sama beliau, demikian katanya. Dia ditunjuk sebagai sekjen HRS Center hanya semata-mata kedekatan dengan Rizik dan dia juga mengaku simpati dengan perjuangan Rizik. Jadi kebetulan saya dekat, saya simpati dengan perjuangannya. Akhirnya ya saya ditunjuk sebagai sekjen daripada HRS Center, semata-mata itu saja, demikian katanya. Dan HRS Center itu tidak ada wujudnya, sorry ya saya buka-bukaan, tidak ada kantornya, tidak ada alamatnya, tidak ada organisasinya, tidak ada bentuknya. Isinya cuma Abdul Khair sama saya doang waktu itu, demikian katanya. Ada yang percaya, oke lah kalau dia mengaku bukan anggota FPI. Tetapi caranya membantah itu loh, terkesan banget ingin lepas tangan dan tidak ingin dikait-kaitkan.
Ini adalah bentuk kepanikan karena FPI sudah hancur di ambang menuju akhir yang mengenaskan. Aliran dana ke ormas sedang diusut. Beberapa simpatisannya diperiksa karena afiliasinya dengan jaringan teroris. Apapun ceritanya, orang-orang yang sudah terlanjur percaya kalau Haikal Hasan adalah bagian dari FPI, tidak peduli apakah dia cuma simpatisan, teman Rizik atau investor kelas kakap. Mau cuci tangan sampai sebersih apapun, tetap saja orang-orang akan tertawa. Apakah ini pertanda dia seorang pengecut, takut diperiksa oleh polisi, takut terseret ke dalam pusaran masalah yang dialami FPI? Kok tidak setia kawan banget sih? Pas FPI berjaya laganya minta ampun, sok hebat dan arogan. Pas FPI nyungsep keselokan langsung menciut nyalinya dan terapkan protokol